Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat, semoga kita semua dalam keadaan sehat dimanapun berada. Selamat berjumpa kembali dalam Ujar Unpam Mengajar. Saya Tita Rahmawati, dosen dari Program Studi Akuntansi Perpajakan D4, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pamulang, akan menemani sahabat Unpam dalam membahas materi pada mata kuliah pengantar akuntansi perusahaan jasa dengan materi laporan keuangan perusahaan jasa. Pada episode kali ini, materi utama yang akan kita pelajari yaitu 1. Definisi umum laporan keuangan, 2. Manfaat laporan keuangan, 3. Jenis-jenis laporan keuangan, dan yang keempat, bagan akun. Materi ini akan disajikan sampai 30 menit ke depan, jadi jangan sampai terlewatkan. Tonton terus di Sasmita Jaya TV, berbagi untuk negeri. Apakah sahabat Ujar sudah mengetahui arti laporan keuangan sebelumnya dan dipergunakan untuk apakah laporan keuangan itu? Sering sekali kita mendengar dan bahkan kita melihat di media, baik media cetak maupun media elektronik tentang laporan keuangan perusahaan. Contohnya seperti yang di samping ini. Hampir tiap perusahaan menyajikan laporan keuangannya dalam website resmi perusahaan, baik yang sudah audit, annual reports, maupun laporan keuangan per triwulannya, sehingga siapapun yang membutuhkan informasi terkait keuangan perusahaan dapat mudah dengan mengaksesnya. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai arti laporan keuangan dan apa pentingnya laporan keuangan, saksikan terus Ujar Unpam Mengajar. Stay tune ya! Kembali lagi bersama saya dalam Ujar Unpam Mengajar. Sahabat Ujar, definisi laporan keuangan secara umum yaitu ringkasan dari suatu proses pencatatan dari semua transaksi yang terjadi dalam suatu entitas selama satu periode. Sahabat Ujar, siapakah pengguna laporan keuangan? Pengguna laporan keuangan terdiri dari dua, yaitu yang pertama pengguna laporan keuangan internal, yang terdiri dari manajemen entitas itu sendiri, karyawan yang berada dalam entitas tersebut, komisaris maupun pemilik dari entitas tersebut. Yang kedua, pengguna laporan keuangan eksternal, yaitu masyarakat yang berkepentingan terhadap entitas tersebut. Bisa investor, pemasok, pemerintah, kreditor, pelanggan, atau nasabah, dan juga lembaga pendidikan. Lalu, mengapa laporan keuangan harus dibuat oleh setiap entitas? Laporan keuangan sangat berperan penting dalam suatu entitas karena untuk mengetahui hasil akhir yang telah dicapai dan memberikan informasi terkait keuangan dari entitas tersebut. Beberapa tujuan dari pembuatan laporan keuangan diantaranya adalah 1. Memberikan informasi terkait jumlah harta, utang, modal yang dimiliki oleh suatu entitas kepada para pemangku kepentingan. Yang kedua, memberikan informasi terkait jumlah pendapatan, beban, dan laba atau rugi yang diperoleh suatu entitas kepada para pemangku kepentingan. Yang ketiga, memberikan informasi terkait kinerja manajemen dalam suatu entitas sebagai bentuk pertanggungjawaban manajemen kepada para pemegang saham atau pemilik entitas. Yang keempat, menjadi acuan dalam melakukan kewajiban kepada negara, yaitu berupa pembayaran pajak. Berdasarkan pemaparan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa dengan adanya laporan keuangan yang dibuat oleh suatu entitas dapat menunjukkan atau memberikan informasi mengenai kondisi keuangan suatu entitas secara menyeluruh, sehingga dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam setiap pengambilan keputusan. Lalu, ada 5 jenis laporan keuangan yang dibuat oleh entitas, yaitu yang pertama, laporan laba rugi. Yang kedua, laporan perubahan modal atau laporan perubahan ekuitas. Yang ketiga, laporan neraca. Yang keempat, laporan arus kas. Dan yang kelima adalah catatan atas laporan keuangan. Sahabat Ujar, untuk memahami jenis-jenis laporan keuangan akan dijelaskan satu persatu. Pertama, laporan laba rugi. Laporan laba rugi merupakan laporan keuangan yang dibuat oleh suatu entitas yang menunjukkan kondisi usaha dalam suatu periode tertentu, yakni laba atau rugi. Yang berarti bahwa laporan laba rugi harus dibuat dalam satu periode tertentu untuk mengetahui secara pasti jumlah pendapatan yang diterima oleh entitas
dan jumlah beban yang telah dikeluarkan oleh entitas selama periode tersebut. Jika dalam satu periode tertentu diperoleh jumlah pendapatan lebih besar dari jumlah beban yang dikeluarkan, maka entitas tersebut memperoleh laba selama menjalani kegiatan operasionalnya dalam periode tersebut. Dalam menyusun laporan laba rugi terdapat dua model, yaitu yang pertama laporan laba rugi model single step, yaitu dengan mengelompokkan pendapatan secara total dan beban secara total untuk mendapatkan angka laba atau rugi. Contoh single step adalah seperti gambar samping ini. Yang kedua, laporan laba rugi model multiple step, yaitu jumlah total pendapatan dikurangi terlebih dahulu dengan jumlah total beban operasi entitas. Kemudian ditambah dengan hasil penjumlahan pendapatan di luar operasi setelah dikurangi dengan beban di luar operasi. Maka diperolehlah angka laba atau rugi. Contoh multiple step adalah seperti pada gambar di samping ini. Lanjut yang kedua, laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal merupakan laporan keuangan yang menampilkan jumlah modal yang dimiliki oleh suatu entitas pada saat laporan keuangan dibuat dalam suatu periode tertentu, yang berarti bahwa laporan yang menunjukkan informasi adanya perubahan modal dan juga menunjukkan penyebab dari perubahan modal tersebut dalam periode tersebut. Dalam menyusun laporan perubahan modal, yaitu dengan menjumlahkan saldo awal modal entitas dengan perubahan modal yang terjadi pada suatu periode tertentu, baik mengalami laba ataupun rugi. Contoh laporan perubahan modal jika laba adalah sebagai berikut. Sedangkan contoh laporan perubahan modal jika rugi adalah sebagai berikut. Oke, yang ketiga, laporan neraca. Laporan neraca merupakan laporan yang menyajikan data informasi keuangan terkait jumlah harta, utang, dan modal, yang berarti bahwa dalam laporan neraca terbagi dalam dua, yaitu aktiva dan pasiva. Aktiva terdiri dari aset lancar, aset tak lancar. Sedangkan pasiva terdiri dari hutang jangka pendek, hutang jangka panjang, modal akhir setelah adanya perubahan modal. Posisi aktiva dan pasiva dalam neraca harus memiliki saldo yang balance. Dalam menyusun neraca, pertama-tama yang harus dilakukan adalah dengan mengelompokkan terlebih dahulu semua akun yang termasuk dalam komponen akun harta dan dimasukkan ke dalam posisi aktiva. Kemudian, masukkan kelompok akun utang dan modal ke dalam komponen posisi pasiva. Susunan neraca yang umum dipakai ada dua, yaitu susunan neraca bentuk rekening atau skontro, yaitu bentuk neraca yang mengelompokkan aktiva bersebelahan dengan pasiva. Contoh bentuk skontro dapat dilihat pada gambar berikut. Yang kedua, susunan neraca bentuk laporan atau stafel, yaitu bentuk neraca yang mengelompokkan aktiva di sebelah atas kelompok pasiva. Contoh laporan bentuk stafel dapat dilihat pada gambar berikut. Oke, kita lanjut ke laporan arus kas. Laporan arus kas yaitu laporan keuangan yang menunjukkan arus kas masuk dan arus kas keluar pada suatu entitas. Dalam menyusun laporan arus kas dibagi dalam 3 kelompok yang berbeda, yaitu pertama, arus kas yang bersumber dari kegiatan operasional. Yang kedua, arus kas yang bersumber dari kegiatan investasi. Dan yang ketiga adalah arus kas yang bersumber dari kegiatan pendanaan. Dapat disimpulkan bahwa laporan arus kas merupakan laporan yang menyajikan data keuangan terkait penerimaan dan pengeluaran kas suatu entitas selama satu periode tertentu yang terdiri atas aktivitas operasional, investasi, dan pendanaan. Jenis terakhir adalah catatan atas laporan keuangan. Laporan catatan atas laporan keuangan merupakan laporan yang dibuat berkaitan dengan laporan keuangan yang disajikan untuk memberikan penjelasan informasi yang dianggap perlu dalam penyajian laporan keuangan tersebut. Materi selanjutnya adalah bagan akun. Bagan akun merupakan daftar yang berisi nama-nama akun yang digunakan dalam sebuah sistem informasi akuntansi. Bagan akun terdiri dari 1 kelompok harta atau aset, terdiri dari aset lancar, investasi, aset tetap, aset tak berwujud, dan lain-lain. Contoh bagan akun kelompok aset dapat dilihat pada gambar berikut.
Yang kedua, kelompok utang, yaitu terdiri dari utang jangka pendek atau hutang lancar dan hutang jangka panjang. Contoh bagian akun kelompok hutang dapat dilihat pada gambar berikut. Yang ketiga, kelompok modal, yaitu terdiri dari modal perseorangan, modal persekutuan, ataupun modal perseroan, baik berupa modal yang disetor maupun berupa modal dalam bentuk saham. Contoh bagian akun kelompok modal dapat dilihat pada gambar berikut. Yang keempat, kelompok pendapatan, yaitu terdiri dari pendapatan usaha dan pendapatan lain-lain. Contoh bagian akun pendapatan dapat dilihat pada gambar berikut. Dan yang terakhir adalah kelompok beban. Yang kelima, kelompok beban terdiri dari beban usaha dan beban lain-lain. Contoh bagian akun beban dapat dilihat pada gambar berikut. Baik Sobat Ujar, telah saya uraikan tentang pengertian laporan keuangan, tujuan pembuatan laporan keuangan, jenis-jenis laporan keuangan, dan bagian akun. Sekarang saya memiliki pertanyaan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian tentang laporan keuangan. Dapatkah kalian menjelaskan apa itu laporan keuangan dan mengapa laporan keuangan itu penting dibuat oleh suatu entitas? Dan apa saja jenis-jenis dari laporan keuangan? Sahabat Ujar, silakan kalian bisa menjawab sesuai dengan apa yang telah dijelaskan. Sahabat Ujar, tak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Dari materi yang sudah saya sampaikan tadi, bisa disimpulkan bahwa yang pertama, laporan keuangan merupakan suatu laporan yang berisi atas segala macam ringkasan transaksi keuangan pada suatu entitas di periode tertentu dengan menyajikan data keuangan berupa jumlah harta atau aset, jumlah utang, jumlah modal, jumlah pendapatan, dan jumlah beban, serta menyajikan besaran laba atau rugi yang terjadi pada periode tersebut. Yang kedua, jenis-jenis laporan keuangan ada 5, yaitu laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan neraca, laporan arus kas, dan laporan catatan atas laporan keuangan. Yang ketiga, tujuan dibuatnya laporan keuangan yaitu sebagai bentuk pertanggungjawaban manajemen kepada perusahaan, kepada pemegang saham atau pemilik perusahaan, sebagai sumber informasi terkait keuangan perusahaan pada suatu periode tertentu dan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Demikianlah yang dapat saya sampaikan pada materi kali ini mengenai laporan keuangan pada perusahaan jasa. Semoga dapat membawa wawasan bagi rekan-rekan semua, khususnya mengenai laporan keuangan. Saya Tita Rahmawati undur diri, sampai bertemu kembali di episode selanjutnya. Tetap semangat, salam ujar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.